Bagaimana jadinya jika dua negara superpower di dunia terlibat perang? Pasalnya, Amerika Serikat dan Rusia merupakan negara berkekuatan nuklir terbesar di dunia. Tentu saja, senjata nuklir menjadi ancaman besar bagi umat manusia, di mana kedua negara tersebut akan berlomba membuat banyak senjata nuklir. Berdasarkan data dari Federasi Ilmuwan Amerika atau FAS, pada awal 2022 diperkirakan ada total 12.700 hulu ledak nuklir di seluruh dunia, di mana pemilik senjata-senjata nuklir tersebut dipegang oleh 9 negara, yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Cina, Israel, India, Pakistan, dan Korea Utara. Rusia menempati urutan pertama yang diperkirakan FAS memiliki total inventaris hulu ledak nuklir sebanyak 5.977, terdiri dari 4.447 hulu ledak yang mana sekitar 1.588 diantaranya dikelola dalam bentuk rudal balistik dan juga pangkalan pesawat pengebom. Selain itu ada sekitar 977 hulu ledak strategis bersama 1.912 hulu ledak non-strategis yang disimpan sebagai cadangan. Sementara posisi kedua disusul oleh Amerika Serikat AS yang mempunyai sekitar 5.428 hulu ledak. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.708 beroperasi dan sisanya ditunjukkan untuk membongkar terlebih dahulu. Menariknya, Rusia dan AS sama-sama mempunyai porsi yang lebih kecil dari seluruh persenjataan nuklir mereka yang ditempatkan di pelbagai lokasi seperti pangkalan angkatan udara, yakni masing-masing sekitar 1.600 dan 1.650 hulu ledak. Hingga saat ini hubungan kedua negara terus merenggang, ancaman perang nuklir antara keduanya pun bukan tak mungkin bakal pecah. Sebagaimana diketahui, perang nuklir antara Amerika dengan Rusia nyaris terjadi pada 1980-an. Pada awal tahun 1980-an, ketegangan antara Uni Soviet, sekarang bernama Rusia, dan Amerika Serikat AS meningkat menyebabkan keduanya nyaris perang nuklir. Lebih dari 4 dekade kemudian, Rusia dan NATO yang dipimpin AS kembali terlibat dalam ketegangan, di mana ancaman perang nuklir sekarang membayangi Eropa. Saat ancaman eskalasi nuklir antara dua kekuatan nuklir terus menghantui umat manusia, dunia mengingat suatu hari lebih dari 4 dekade lalu ketika seorang pejabat Soviet, Letnan Kolonel Stanislav Petrov, seorang diri mencegah perang nuklir yang nyaris pecah antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Hubungan antara AS dan Uni Soviet telah mencapai titik yang paling rentan dan genting pada awal tahun 1980-an. Uni Soviet yang dipimpin oleh Yuri Andropov dan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Ronald Reagan sangat waspada satu sama lain dan melakukan perluasan kekuatan militer di seluruh Eropa. Ketegangan antara kedua negara yang bermusuhan di Perang Dingin meningkat setelah Korean Airlines penerbangan 007 yang terbang dari New York Times ke Seoul ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Soviet. Pesawat itu seharusnya terbang ke Seoul melalui Anchorage, Alaska, namun pesawat itu melakukan kesalahan navigasi dan memasuki wilayah udara Uni Soviet yang dilarang. Dengan asumsi bahwa pesawat itu sedang dalam misi untuk Amerika Serikat, militer Soviet mengerahkan pesawat Su-15 Interceptor dan menembak jatuh pesawat itu dengan 2 rudal udara ke udara di dekat Pulau Sakhalin di Rusia, menewaskan 269 orang di dalamnya. Sebagai pembalasan, otoritas Soviet mengklaim bahwa pesawat itu menyimpang dari jalur aslinya dan memasuki wilayah udara Soviet untuk mengumpulkan informasi intelijen bagi AS. Namun mereka tidak dapat mendukung klaim itu dengan bukti yang menyebabkan gelombang eskalasi antara kedua musuh bebuyutan tersebut. Menanggapi tindakan ini yang digambarkan sebagai biadab oleh mantan Presiden AS Ronald Reagan, NATO menggelar serangkaian latihan militer dan mengerahkan rudal balistik jarak menengah baru. Pengerahan itu digambarkan oleh Menteri Pertahanan Soviet saat itu, Dmitry Ustinov, sebagai sarana untuk serangan pertama dan menimbulkan kecurigaan serangan nuklir antara kedua belah pihak yang sudah hampir mencapai ambang konflik nuklir di Kuba pada tahun 1962. Di pihak Uni Soviet memperkirakan serangan rudal dari AS dan membuat persiapan untuk meluncurkan serangan balasan. Uni Soviet juga telah melakukan investasi signifikan dalam sistem peringatan dini seperti OKO yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi rudal yang mendekat dan memberikan peluang untuk membalas nuklir. Mengantisipasi serangan, pasukan Soviet disiagakan dengan ketat dan ditugaskan untuk memantau aktivitas musuh. Pada 26 September 1983, Stanislav Yevgrafovich Petrov, seorang letnan kolonel di pasukan pertahanan udara Soviet, ditugaskan untuk menggantikan seorang perwira tempur senior yang tidak dapat memenuhi tugas jaganya. Pada hari kritis itu, Petrov adalah perwira jaga di Pusat Komando Sistem Peringatan Dini Nuklir OKO yang terletak di bunker bawah tanah tempat krisis siap terjadi.
Saat Petrov menatap monitor, sirene keras mulai berbunyi di bunker dan layarnya berubah warna yang menunjukkan serangan rudal akan segera terjadi. Lebih banyak sinyal menyusul dalam hitungan detik setelah yang pertama dan ada indikasi bahwa 5 rudal telah diluncurkan dari sebuah pangkalan di Amerika Serikat. Namun Petrov menganggap alarm itu palsu meskipun dia berkewajiban untuk melaporkan ancaman tersebut kepada komandannya, dia memutuskan untuk menunggu. Petrov tidak segera meningkatkan masalah tersebut melalui rantai komando, memilih untuk menunggu bukti yang menguatkan, namun tidak ada yang datang. Bahkan tidak ada satu rudal pun yang datang yang membenarkan kecurigaan Petrov bahwa sistem peringatan tersebut kemungkinan tidak berfungsi. Selanjutnya, komputer mengidentifikasi 4 rudal lagi menargetkan Uni Soviet saat mengudara. Meskipun Petrov tidak memiliki sarana untuk mengonfirmasi hal ini, dia meragukan keandalan sistem komputer tersebut. Dia menduga sistem tersebut tidak berfungsi lagi. Keputusan ini mencegah perang nuklir yang akan pecah jika Rusia melakukan serangan balasan berdasarkan sinyal tersebut. Selanjutnya, penyelidikan terhadap sistem peringatan satelit mengungkapkan bahwa sistem tersebut tidak berfungsi. Salah satu penyebab alarm palsu tersebut adalah keselarasan sinar matahari yang jarang terjadi pada awan di ketinggian tinggi. Sistem tersebut kemudian diperbaiki. Kemudian saat berbicara dengan BBC, Petrov mengenang, yang harus saya lakukan hanya meraih telepon untuk menghubungi komandan tertinggi kami, tetapi saya tidak dapat bergerak. Saya merasa seperti sedang duduk di wajan penggorengan yang panas. Meskipun demikian, kehati-hatian Petrov dan pelanggaran protokol mencegah terjadinya perang nuklir pada tanggal 26 September 1983, 41 tahun yang lalu. Tindakan Petrov dikenang komunitas internasional sebagai penyelamat dunia dari perang nuklir.